Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari dari Fakultas Pendidikan dan Pendidikan Universitas dengan NIM 0610128292 dengan aku Ibu Dr. Sofia M. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA dan pelajaran IPA terpadu SMP. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat IPA. Jadi, hakikat IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus. Merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap keinginan, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan untuk menyikapi rahasia. Selanjutnya ada hakikat IPA. Nah, di sini ada 3 macam hakikat IPA sebagai produk. Yang pertama, ya. Jadi, hakikat IPA sebagai produk yaitu hasil dari proses ilmiah berupa data, konsep, prinsip, dan teori. Selanjutnya yang kedua ada hakikat IPA sebagai proses, yaitu proses untuk menggali dan memahami pengetahuan tentang alam melalui ilmuwan. Langkah-langkah tersebut antara lain merumuskan masalah, membuat hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hakikat IPA sebagai sikap, itu sikap ilmiah yang diharapkan dimiliki siswa setelah mempelajari IPA. Di antaranya ada objektif terhadap fakta, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, berhati terbuka, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat, bersikap hati-hati, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran IPA. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan ketertarikan dengan rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpacu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami bagaimana sistem alam bekerja dan memberikan dampak timbal balik di kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ada berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan proses inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga kemudian yang keempat, memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan serta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok, masyarakat, dan bangsa serta memahami arti menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, itu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep dalam IPA. Kemudian bidang kajian IPA SMP. Nah, di sini ada 4, yaitu di bidang biologi, makhluk hidup dan proses kehidupan. Kemudian materi dan sifatnya. Kemudian fisika, energi dan kehidupan. Kemudian yang terakhir itu di geologi, meteorologi, dan astronomi, yaitu bumi dan alam semesta, benda dan peristiwa. Nah, di sini terdapat 4 prinsip pembelajaran IPA terpadu, di mana yang pertama itu ada holistik, menganalisis suatu peristiwa dari berbagai bidang studi untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, ada bermakna, yaitu konsep-konsep yang dipelajari akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan konsep lain. Kemudian yang ketiga itu aktif. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada fokus pada kompetensi, yang dimana pembelajaran diarahkan pada pembahasan kompetensi melalui tema yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, pembelajaran terpadu diawali dengan karena penentuan tema akan membantu peserta didik dalam beberapa aspek, yaitu ada bagian poin-poinnya,
dari A sampai E. Jadi, dari poin A, peserta didik yang bekerja sama dengan kelompoknya akan lebih bertanggung jawab, berdisiplin, dan mandiri. Kemudian yang B, peserta didik menjadi lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar bila mereka berhasil menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian, poin C, peserta didik lebih memahami dan lebih mudah mengingat karena mereka mendengar, berbicara, membaca, menulis, melakukan kegiatan menyelidiki masalah yang dipelajarinya. Kemudian yang D, memperkuat kemampuan berbahasa peserta didik. Poin E, belajar akan lebih baik bila peserta didik terlibat secara aktif melalui tugas proyek, kolaborasi, dan berinteraksi dengan teman, guru, dan dunia nyata. Oleh karena itu, jika guru hendak melakukan pembelajaran terpadu dalam IPA, sebaiknya memilih tema yang menghubungkan antara IPA, lingkungan, teknologi, masyarakat. Baik, di sini sudah ada contoh. Di sini ada rokok, yang dimana materi dan sifatnya itu berpacu pada pengaruh bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di lingkungan berpacu pada pengaruh asap rokok terhadap lingkungan atau pencemaran udara. Nah, di kesehatan, pengaruh rokok bagi kesehatan. Nah, mungkin semua orang tahu kalau rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh, baik yang mengkonsumsi maupun yang menghirup udara dari rokok tersebut. Nah, kemudian di sini sudah ada makhluk hidup dan kehidupan di mana gangguan pada sistem pernapasan yang dimana penjelasan tadi rokok itu berbahaya bagi kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Baik, di sini ada penilaian, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, dan di sini ada tes maupun non-tes. Nah, kalau yang tes ada 3 inti yang perlu kita ketahui, yaitu tes tulisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Kemudian non-tes itu poinnya ada 6 yang dimana bisa kita baca di sini. Nah, jadi kesimpulan itu kita perhatikan beberapa teknik penilaian, baik yang termasuk dalam rangka aktif maupun simulator. Tugas berupa laporan baik secara individu maupun kelompok sebaiknya berupa tugas aplikasi, misalnya merupakan hasil pengamatan di luar kelas, dapat berupa tugas sintesis dan evaluasi. Misalnya tugas pemecahan masalah lingkungan dan usulan cara penanggulangannya. Melalui perubahan ini, maka kemampuan berpikir dan kepekalan peserta didik akan terasa. Nah, kemudian untuk keperluan pelaporan hasil penilaian guru dapat diberikan bobot bagi setiap tugas yang diberikan tergantung pada pertimbangan guru sesuai dengan karakteristik tugas, baik tes maupun non-tes. Penilaian untuk pelaporan mengacu pada pedoman penilaian. Oleh karena itu, keterpaduan pembelajaran IPA meliputi bidang kajian energi dan perubahannya, materi dan sifatnya, makhluk hidup dan proses kehidupan, maka dalam menerapkan hasil penilaian tidak menjadi masalah. Ketiganya akan dipadukan menjadi nilai bidang kajian IPA. Terima kasih.